dihipotesiskan dari senyawa yang sebelumnya telah dilakukan isolasi. Atau yang ketiga, apakah ini menghasilkan bahan yang banyak sehingga dapat digunakan untuk studi lanjut, misalkan sampai uji klinik. Nah, ini yang harus ditetapkan juga gitu. Jangan sampai di tengah-tengah jalan ini sampai uji klinis, tetapi pada saat uji toksikologi atau uji toksik gitu ya, bahan yang menjadi sumber itu sudah habis. Nah, ini kan kacau kan kebelakang ini. Jadi ini harus dipertimbangkan berapa kebutuhan, berapa persyaratan tentunya. Baik, di slide ini ditunjukkan kerangka konsep atau gambar ya, bagaimana teknik kromatografi klasik itu dilakukan. Misalkan ada PTLC mulai dari biomeshnya sampai ke tahapan selanjutnya itu dijelaskan. Dan untuk yang lain-lain dari penjelasan sebelumnya itu kan hanya sebuah tulisan. Bentuknya seperti apa bisa Anda lihat pada slide ini. Begitupun untuk teknik kromatografi modern. Nah, ini semuanya ada di sini, konsep maupun cuplikan gambarnya ya. Oke, baik. Kita hampir masuk ke penghujung dari materi kita ya, yaitu structure elucidation atau elusidasi struktur. Untuk tahu sebenarnya senyawa murni yang kita temukan itu namanya apa sih? Strukturnya seperti apa sih? Nah, di sini dari pengantar silakan dibaca sendiri. Intinya di situ dalam pengantar menunjukkan bahwa teknik spektroskopi itu sering digunakan dalam proses elusidasi psikologi. Dan di sini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang isolasi dan elusidasi struktur. Materi ini merupakan lanjutan dari proses fraksinasi sebenarnya. Tetapi untuk isi keseluruhan dari materi ini mungkin tidak sedetail atau sekompleks yang ada di pustaka ya. Jadi ini merupakan materi pendahuluan yang digunakan sebagai dasar dalam proses isolasi dan elusidasi struktur senyawa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi ini dengan baik. Selamat mengikuti. Untuk pustaka yang saya gunakan sebagai referensi yaitu dari Natural Product Isolation Second Edition edited by Satyajit D. Sarkar dan seterusnya. Ya, memang cukup lama untuk literatur ini, tetapi saya rasa di dalamnya masih perlu untuk kita bisa pahami agar memudahkan dan membangun konsep terkait isolasi dan elusidasi. Penjelasan materinya mungkin tidak semua dari e-book tersebut akan terangkum dalam PowerPoint ini, tetapi saya di sini merangkum hanya bagian-bagian penting saja yang kiranya dibutuhkan sebagai dasar. Yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua natural product, historical perspektifnya, kemudian yang ketiga ada ekstraksi, fraksinasi untuk yang keempat, isolasi, dan terakhir adalah structure elusidasi. Nah, kita mulai saja untuk yang pertama terkait pendahuluan. Pada pendahuluan ini, natural product atau produk alam itu dapat dikatakan berasal dari sumber terestrial atau laut. Apa sajakah sumber terestrial itu? Nah, kita mengenal dulu. Ini saya istilahkan premis 1. Di situ disebutkan bahwa produk alami meliputi seluruh organisme, misal tanaman, hewan, atau mikroorganisme yang belum mengalami pemrosesan atau perlakuan apapun selain proses pengawetan sederhana, misal dikeringkan gitu ya. Kemudian bagian dari suatu organisme, misal daun atau bunga tanaman, organ hewan yang terisolasi. Yang ketiga, ekstrak organisme atau bagian dari organisme dan eksudat. Yang terakhir, senyawa murni, misal alkaloid, kumarin, flavonoid, glikosida, lignan, dan seterusnya, itu yang diisolasi dari tanaman. Bisa juga sebenarnya dari hewan dan mikroorganisme. Ini sebagai pendahuluan saja ya, dicuplik dari mana saja itu sumbernya disebutkan. Premis kedua itu menyebutkan bahwa dalam kebanyakan kasus, istilah produk alami itu mengacu pada metabolit sekunder. Molekul kecilnya
kurang dari 2000 atau mass unit atau AMU yang diproduksi oleh suatu organisme yang tidak sepenuhnya diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme tersebut. Sehingga di sini dapat disebutkan bahwa tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang dimaksud dalam kategori natural product itu misal pada tumbuhan, Paxitaxel senyawanya adalah taksol dari tanaman Taxus brevifolia. Hewan, misal senyawa yang diambil adalah vitamin A dan D yang diperoleh dari minyak hati ikan kod. Atau mikroorganisme, senyawanya adalah doxorubicin dari mikroorganisme Streptomyces peuceteus. Strategi penelitian di bidang produk alam itu terbagi menjadi dua menurut literatur yang digunakan gitu ya pada materi ini. Yang pertama itu adalah strategi lama dan satu lagi adalah strategi modern. Kita bahas dulu untuk yang strategi lama. Pada strategi lama, penelitian fokus pada senyawa kimia dari sumber alami, tetapi tidak pada aktivitas. Oke, untuk yang kedua itu ada isolasi langsung dan identifikasi senyawa dari sumber alami diikuti dengan pengujian aktivitas biologi, terutama in vivo. Investigasi kemotaksonomi juga merupakan tujuan dari strategi lama ini. Gitu ya. Dan yang terakhir ada pemilihan organisme, terutama didasarkan pada informasi etnofarmakologis, reputasi folklorik, atau penggunaan secara tradisional. Nah, di dalam sisi yang sebelah kiri, atau pada sisi yang sebelah kiri, itu terlihat contoh proses penemuan obat alami dari pendekatan biosci. Selanjutnya akan saya jelaskan di next slide aja ya. Setelah penjelasan strategi modern. Baik, saya lanjutkan untuk strategi modern. Nah, pada strategi ini isolasi biosci itu dilakukan terutama secara in vitro dan identifikasi senyawa utama atau senyawa aktif dari sumber alami ini menjadi prioritasnya. Produksi perpustakaan dalam tanda petik produk alami gitu ya. Jadi eksplorasi hasil dari produk alami itu, senyawa hasil dari produk alami maksudnya. Produksi senyawa aktif dalam kultur sel atau jaringan, manipulasi genetik, kimia kombinasi secara alami, dan sebagainya. Lebih fokus pada bioaktivitasnya, pengantar konsep yang direplikasi, fingerprint secara kimia, dan metabolisme. Pemilihan organisme berdasarkan informasi etnofarmakologis, reputasi folklorik atau penggunaan tradisional, dan juga yang dipilih secara acak. Jadi itulah tambahan-tambahan atau perubahan fokus pada strategi modern. Gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di sisi sebelah kiri itu terlihat diagram alir bagaimana proses penemuan obat secara alami. Mungkin untuk yang teknik lama itu sampai step 1 saja, tapi untuk yang strategi modern itu lebih ke aktivitas dari setiap komponen senyawanya gitu ya. Oke, untuk step pertama itu dimulai dari plant material. Jadi materi tumbuhan gitu ya, raw materialnya atau bahan mentahnya gitu. Itu dilakukan proses ekstraksi, bisa menggunakan teknik sokletasi atau yang lain-lain gitu ya. Di sini dicontohkan adalah yang sokletasi dengan pelarut A, B, dan C gitu ya. Dikecilkan terlebih dahulu tentunya agar seluruh permukaan dari partikel yang telah dikecilkan itu tadi, bagian dari tumbuhan yang telah mengalami pengecilan partikel itu terbasahi semua. Jadi luas permukaannya semakin besar sehingga diharapkan senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuhan itu dapat terambil secara baik begitu ya. Kemudian, misal yang menggunakan pelarut A sebagai ekstraktornya ya, maka akan
menghasilkan ekstrak A. Artinya, misal yang dipakai adalah pelarut etanol, berarti ekstrak etanol dari tumbuhan X begitu ya. Pun sebaliknya untuk pelarut B dan C begitu. Nah, ekstrak ini kemudian dilakukan proses pengujian aktivitas secara in vitro, gitu ya. Apakah ekstraknya aktif atau tidak aktif, gitu. Baik, seperti ini saja untuk yang pertama atau strategi lama itu cukup, gitu. Tetapi untuk yang strategi di modern itu bisa ditambahkan sampai kepada step 2 begitu. Nah, untuk tambahannya sebenarnya sama prosesnya, mulai dari pemilihan material tumbuhannya, proses ekstraksinya, pelarut apa yang dipakai begitu ya. Hanya saja pada skala dari raw materialnya gitu. Untuk yang step pertama itu menggunakan skala kecil gitu ya. Kemudian untuk yang plant material step kedua itu digunakan skala yang lebih besar. Karena apa? Prosesnya kan panjang. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan dari sumber kita, maksudnya ekstrak kita. Apakah cukup untuk dilakukan proses identifikasi sampai dengan isolasi begitu ya, atau tidak? Makanya itu harus diperhitungkan juga gitu. Baik. Saya rasa untuk bagaimana cara memperoleh ekstrak sudah cukup jelas seperti yang pada step 1. Kemudian dilanjutkan di sini adalah pengujian bioassay atau pengujian aktivitas, bisa dengan teknik in vitro untuk proses ekstrak yang aktif gitu ya. Jadi ekstrak-ekstrak yang memiliki aktivitas terhadap suatu kejadian farmakologis atau aktivitas farmakologis itu kemudian dilakukan proses fraksinasi, ya kan? Nah, proses fraksinasi ini bisa menggunakan flash chromatografi, VLC (vacuum liquid chromatography), CC atau chromatografi kolom, atau chromatografi solid gitu ya. Nah, dari teknik fraksinasi ini kemudian diujikan kembali aktivitasnya, sehingga diperoleh fraksi yang memiliki aktivitas pada efek farmakologi tertentu, gitu ya. Kemudian dari proses ini, proses fraksinasi selesai, diidentifikasi kembali untuk memperoleh senyawa apa dari fraksi itu yang memiliki atau yang bertanggung jawab terhadap aktivitas dari suatu efek farmakologi. Gitu. Proses ini disebut dengan isolasi dan purifikasi. Isolasi dan pemurnian dari suatu senyawa. Gitu. Pada proses isolasi dan purifikasi ini, kita tidak mungkin menggunakan satu atau dua teknik kromatografi, bisa jadi gabungan, dan itu memang diperbolehkan gitu ya, agar diperoleh senyawa-senyawa yang memang murni dan dapat diujikan aktivitas farmakologinya begitu. Setelah dilakukan proses isolasi dan diketahui bahwa senyawa itu aktif, nah kemudian dideterminasi atau dicari senyawa apakah itu gitu ya, dari elusidasi struktur atau determinasi struktur sama aja ya. Di sini bisa menggunakan instrumen UV, IR, MS, NMR, X-ray dan lain-lain begitu ya, untuk membantu merangkai senyawa apa kira-kira yang dihasilkan dari proses isolasi dan pemurnian tersebut gitu. Setelah diketahui senyawanya apa, efeknya apa begitu ya, kemudian senyawa aktif tersebut dilakukan percobaan dengan optimasi beberapa konsentrasi untuk mengetahui berapa kadar yang berpotensi memberikan
efek farmakologi. Nah, setelah ini selesai, proses in vivo assay dan toksikologi dilakukan, gitu ya. Barulah dilanjutkan ke clinical trial atau pengujian secara klinik. Dari pengujian klinik ini selesai, kemudian disetujui untuk dibuat sebuah formulasi pada produk farmasi. Nah, setelah dapat produk farmasinya, bisa disebarluaskan. Tentunya harus dengan izin POM ya kalau di Indonesia. Begitu step dari penemuan obat baru mungkin ya dari tanaman. Cukup panjang tapi menyenangkan. Nah, untuk slide ini hanya sebagai pengingat saja ya bahwa sejarah pengobatan terhadap produk alam ini dimulai pada periode 3000 sebelum Masehi, gitu ya, dari yang namanya Ayurveda sampai kita tahu bagaimana produk herbal itu dapat dikonsumsi, dapat ditemukan, gitu ya. Itu hanya sebagai pengantar saja, ya. Baik, masuk ke chapter selanjutnya yaitu proses ekstraksi. Nah, sebelum kita melakukan ekstraksi atau proses penarikan senyawa pada tumbuhan, begitu ya, kita harus menentukan target terapinya itu apa, gitu. Yang pertama, senyawa bioaktif yang tidak diketahui, ataukah yang kedua, senyawa yang dikenal ada dalam suatu organisme. Yang ketiga, sekelompok senyawa dalam satu organisme yang terkait secara struktural. Atau bisa juga yang keempat, semua metabolit sekunder yang dihasilkan oleh suatu sumber alami yang tidak diproduksi oleh sumber kontrol yang berbeda. Misal, dua spesies dari genus yang sama atau spesies yang sama tumbuh di bawah kondisi yang berbeda. Yang terakhir, apakah identifikasi semua metabolit sekunder yang ada dalam satu organisme untuk pencetakan sidik jari kimia atau fingerprint dari studi metabolomik. Nah, yang mana yang menjadi prioritas penelitian kita harus tahu terlebih dahulu. Setelah menentukan target terapinya, jadi proses ekstraksinya kita sesuaikan metodenya. Kemudian yang muncul adalah pertanyaan terkait hasil yang diharapkan. Ya. Pertama, apakah ekstraksi ini untuk memurnikan senyawa dalam jumlah cukup sehingga dapat mengekstraksi sebagian atau seluruhnya? Atau berapa tingkat kemurnian yang disyaratkan atau diinginkan, gitu ya? Kedua, apakah ini menyediakan bahan yang cukup untuk mengkonfirmasi atau denying atau penolakan ya dari struktur yang diusulkan, dihipotesiskan dari senyawa yang sebelumnya telah dilakukan isolasi. Atau yang ketiga, apakah ini menghasilkan bahan yang banyak sehingga dapat digunakan untuk studi lanjut, misalkan sampai uji klinik. Nah, ini yang harus ditetapkan juga gitu. Jangan sampai di tengah-tengah jalan inginnya sampai uji klinis, tetapi pada saat uji toksikologi atau uji toksik gitu ya, bahan yang menjadi sumber itu sudah habis. Nah, ini kan kacau kan ke belakangnya. Jadi ini harus dipertimbangkan berapa kebutuhan, berapa persyaratan kemurnian yang diinginkan gitu. Baik, masuk ke proses ekstraksi ya. Nah, proses ekstraksi ini bisa diistilahkan dengan mengeringkan atau menggiling bahan tanaman atau menyeragamkan bagian dari tanaman segar, bisa dari daun, bunga, dan seterusnya. Atau maserasi total bagian dari tanaman dengan sebuah pelarut. Ya. Maknanya adalah proses ekstraksi tersebut pastilah menggunakan
bagian tari tanaman yang sudah dikeringkan dan sudah dikecilkan ukuran partikelnya. Kemudian diberi pelarut yang sesuai untuk menarik senyawa-senyawa yang ada di dalam dari bagian tumbuhan tersebut. Tekniknya untuk menarik senyawa tersebut bisa menggunakan maserasi. Begitu. Kemudian pilihan pelarut. Nah, tadi ngomong pelarut yang sesuai gitu ya. Pilihan pelarut ini bisa menyesuaikan senyawa target. Dari proses yang pertama tadi, pertanyaan pertama tadi kan, mau yang diambil targetnya senyawa apa nih? Polar, semipolar, atau non-polar. Nah, jika yang diinginkan adalah senyawa polar, bisa menggunakan pelarut air, etanol, maupun metanol. Tidak hanya ini, bisa juga yang lain, asalkan dia masuk ke kategori polar. Intinya seperti itu. Semipolar ini bisa menarik baik bagian dari polar maupun bagian dari non-polar. Misalkan etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. Dan untuk pelarut-pelarut yang digunakan untuk penarikan senyawa non-polar bisa menggunakan enheksan, ether, kloroform, dan lain-lain gitu. Nah, untuk metode ekstraksinya sendiri di sini ada beberapa macam ya. Mungkin lebih dari ini, tetapi ini yang biasa cukup sering digunakan ya. Yang pertama tentu maserasi. Kedua sokretasi, yang ketiga ekstraksi cairan superkritis, sublimasi dan destilasi uap. Setelah tahapan ekstraksi dilakukan, maka yang diperoleh adalah ekstrak, gitu ya. Dari ekstrak ini mau dikemanain? Dari bagan alir yang di atas tadi, kalian ingat? Proses selanjutnya adalah tahapan fraksinasi. Nah, jadi dari ekstrak mentah ya, artinya ekstrak yang tadi dikumpulkan itu kan masih campuran dari berbagai macam senyawa, gitu ya. Kemudian dilakukan pengelompokan atau kita sebut fraksi ya. Fraksi ini didasarkan dari polaritas senyawa atau dari ukuran molekul yang serupa begitu. Nah, tipsnya untuk proses fraksinasi ini disarankan tidak menghasilkan atau memproduksi banyak fraksi gitu ya. Karena dapat menyebabkan senyawa target atau senyawa tujuan dari fraksi itu akan menjadi banyak, sehingga bisa jadi dalam fraksi itu konsentrasi dari senyawa target kita itu sedikit karena terpisah-pisah gitu ya. Dan waktu untuk mengelompokkannya lagi berdasarkan polaritasnya itu juga akan semakin panjang gitu. Sehingga hal ini juga harus diperhatikan berapa volume tampungan fraksi yang harus dikolek atau dikumpulkan gitu ya. Nah, tekniknya pada tahapan fraksinasi ini bisa menggunakan cara liquid extraction. Di sini bisa dengan bantuan kromatografi kolom, VLC gitu ya. Contohnya CC, SEC, dan SPE. Itu metode-metode atau instrumen yang bisa digunakan pada proses fraksinasi. Nah, untuk deteksinya apakah dia masuk ke dalam satu golongan fraksi berdasarkan polaritasnya, maka dilakukan pengamatan terlebih dahulu ya, mendeteksinya itu dengan UV gitu ya. Bisa UV, bisa preparatif modern atau HPLC, banyak instrumennya. Tapi yang sering digunakan memang pakai UV pada gelombang 254 dan 365 nanometer. Baik, kita sudah masuk ke main menunya nih. Menu intinya adalah isolasi. Jadi tahapan isolasi ini betul setelah adanya tahapan fraksinasi. Nah, di pojok kanan atas itu dapat Anda lihat di situ bagan alur secara singkat dan mudah ya terkait tahapan proses isolasi dari bahan tumbuhan. Ya, kita punya tumbuhan nih. Bagian target kita adalah daun dari tumbuhan tersebut misalkan. Kemudian kita lakukan proses ekstraksi.
Dari proses ekstraksi lanjut ke proses fraksinasi. Dari proses fraksinasi masuk ke pemurnian atau isolasi gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan isolat atau senyawa murni gitu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan. Faktor paling penting yang dipertimbangkan sebelum merancang protokol isolasi adalah sifat senyawa, target yang ada di dalam ekstrak atau fraksi mentah itu ya. Jadi fraksi awal itu ya. Kemudian fitur umum dari molekul yang membantu untuk memastikan proses isolasi termasuk dari kelarutannya, apakah dia hidrofobis atau hidrofilis gitu ya. Sifat asam basanya, muatannya, stabilitas dan ukuran molekul. Jika mengisolasi senyawa yang diketahui dari sumber yang sama atau baru begitu, mudah untuk mendapatkan informasi literatur tentang perilaku kromatografi senyawa target dan dapat memilih metode yang paling tepat untuk isolasi tanpa adanya kesulitan yang cukup besar. Namun, akan lebih sulit jika kita merancang protokol isolasi untuk mengekstraksi senyawa jenis apa saja yang ada di dalam tumbuhan yang memang belum ada literaturnya atau belum diketahui sumbernya gitu. Nah, dalam situasi yang seperti ini disarankan untuk melakukan tes kualitatif terlebih dahulu terhadap keberadaan berbagai jenis senyawa. Misal adanya fenolik mungkin, steroid, alkaloid, flavonoid dan seterusnya gitu ya. Serta boleh juga dilakukan secara KLT atau pemprofilan dengan menggunakan HPLC. Sifat ekstrak juga dapat membantu untuk memilih protokol isolasi yang tepat. Misal, ekstrak atau fraksi metanol dari ekstrak ini mengandung senyawa polar kan ya. Nah, ini lebih baik ditangani dengan menggunakan HPLC fase terbalik atau reverse phase HPLC. Berbagai sifat fisik dari ekstrak itu juga dapat ditentukan dengan sebagian kecil saja sampel dari ekstrak kasar gitu ya, ekstrak awal dalam serangkaian percobaan di batch kecil. Nah, kesemuanya itu dapat terangkum dalam slide ini gitu ya. Yang pertama, hidrofobik atau hidrofilis sitas. Identifikasi polaritas ekstrak serta senyawa yang ada di dalam ekstrak dapat ditentukan dengan mengeringkan alikuot campuran dan mencoba untuk melarutkan kembali dalam berbagai pelarut yang mencakup berbagai jenis polaritas ya. Misal untuk air, metanol, asetonitril, etanol, kloroform dan sebagainya. Jika dia larut di dalam satu jenis pelarut tertentu, maka sifatnya akan mengikuti pelarut tersebut ya. Taruhlah air ya, dia larut dalam air, maka bisa dipastikan senyawa-senyawa dalam ekstrak tersebut adalah senyawa polar. Beda halnya jika dia tidak larut ternyata dalam air, justru dia larut ke pelarut N-heksan, maka senyawa tersebut adalah bersifat non-polar gitu ya. Informasi yang sama dapat diperoleh dengan melakukan berbagai partisip larut, misalnya antara air gitu ya, dan etanol atau yang lain sebagainya gitu, untuk menentukan distribusi senyawa dalam fraksi dari pelarut tersebut. Yang kedua adalah sifat asam basa. Nah, hal ini dengan melakukan partisi dalam pelarut yang berair pada kisaran nilai pH. Biasanya yang dipakai adalah 3, 7, dan 10. Dapat membantu dalam menentukan sifat asam basa dari senyawa dalam ekstrak. Penting untuk menyesuaikan larutan atau suspensi dengan 1 atau 2 tetes asam mineral atau alkali, diikuti dengan penambahan pelarut organik. Fase organik dan air lebih disukai menggunakan KLT ya untuk keberadaan senyawanya, karena lebih mudah dan lebih jelas untuk hasilnya. Eksperimen ini juga dapat memberikan informasi tentang stabilitas senyawa pada berbagai nilai pH. Yang ketiga adalah muatan. Informasi tentang sifat muatan senyawa dapat diperoleh dengan menguji pada kondisi batch efek penambahan berbagai penukaran ion ke dalam suatu campuran. Informasi ini sangat berguna untuk merancang protokol isolasi yang melibatkan kromatografi penukar ion.
Nah, selanjutnya adalah stabilitas panas. Uji stabilitas panas tipikal dapat melibatkan inkubasi sampel pada suhu kurang lebih 90 derajat Celcius selama 10 menit dalam penangas air, kemudian diikuti dengan uji senyawa yang tidak terpengaruh dari panas tersebut. Hal ini sangat penting untuk isolasi yang dipandu oleh bioassay, di mana penguraian senyawa aktif sering menyebabkan hilangnya atau pengurangan aktivitas biologi. Jika ekstraksi awal produk alami dilakukan pada suhu tinggi, uji stabilitas panas menjadi tidak relevan. Kemudian, yang terakhir adalah ukuran. Tabung dialisis dapat digunakan untuk menguji apakah ada makromolekul, misalkan protein, dalam ekstrak, atau senyawa-senyawa lain yang ukurannya lebih besar gitu ya, sehingga tidak bisa dilakukan ke tahap selanjutnya karena ukurannya yang besar tersebut gitu. Perlunya penggunaan SEC dalam protokol isolasi ini dapat dipilih. Nah, itulah tadi bagaimana cara mengidentifikasi sifat-sifat ekstrak jika kita belum tahu senyawa itu atau ekstrak tersebut itu lebih mengarah kemana sifatnya atau karakteristiknya gitu ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa dalam proses isolasi seringnya kita menggunakan teknik kromatografi. Nah, bisa satu atau bisa kombinasi. Jadi kebanyakan untuk mempermudah proses isolasi kita gunakan kombinasi dari teknik kromatografi ini. Nah, di dalam referensi ini atau literatur ini dibagi menjadi dua gitu ya. Ada teknik kromatografi klasik dan teknik kromatografi modern. Untuk yang teknik klasik itu misalkan KLT, VTLC, CC, atau SC. Sedangkan untuk yang modern ada PTLC, Biotech, VLC, kromatotron atau kromatografi radial, ekstraksi fase padat, DCCC, dan HPLC, serta hyphenated teknik atau penggabungan dari beberapa instrumen, misalkan HPLC, PDA, LC-MS, LC-NMR, LC-MS-NMR gitu ya. Yang memang fungsi dari kesemuanya ini untuk mengetahui senyawa isolat kita itu seperti apa, karakteristik serta nama senyawanya. Baik, di slide ini ditunjukkan kerangka konsep atau gambar ya, bagaimana teknik kromatografi klasik itu dilakukan. Misalkan ada PTLC mulai dari biomass-nya sampai ke tahapan selanjutnya itu dijelaskan. Dan untuk yang lain-lain dari penjelasan sebelumnya itu kan hanya sebuah tulisan. Bentuknya seperti apa bisa Anda lihat pada slide ini. Begitupun untuk teknik kromatografi modern. Nah, ini semuanya ada di sini. Konsep maupun cuplikan gambarnya ya. Oke, baik. Kita hampir masuk ke penghujung dari materi kita ya, yaitu structure elucidation atau elusidasi struktur untuk tahu sebenarnya senyawa murni yang kita temukan itu namanya apa sih? Strukturnya seperti apa sih? Nah, di sini dari pengantar silakan dibaca sendiri. Intinya di situ dalam pengantar menunjukkan bahwa teknik spektroskopi itu sering digunakan dalam proses elusidasi struktur ini. Dan di sini saya rangkumkan ada 4 teknik spektroskopi yang sering digunakan dalam proses elusidasi struktur. Yang pertama adalah UV vis. Ini memberikan informasi tentang kromofor yang ada di dalam molekul. Misal flavonoid, alkaloid, isoquinolin, dan kumarin dan lain-lain begitu ya. Dia menunjukkan penyerapan yang khas, puncak penyerapan yang khas itu dilihat dari hasil spektranya menggunakan UV vis. Kemudian ada IR atau infrared.
Nah, ini menentukan kelompok gugus fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian ada MS, mass spectrometry. Nah, pada instrumen ini atau teknik ini memberikan informasi tentang massa molekul, rumus molekul, dan pola fragmentasi. Nah, teknik yang paling umum digunakan adalah EIMS, CIMS, ESIMS, dan FABMS. Dan yang terakhir, nah ini yang paling fundamental ya, adalah NMR. Mengungkapkan informasi tentang jumlah dan jenis proton dan karbon dan unsur-unsur lain seperti nitrogen, klorin, dan lain-lain. Dan jenisnya itu cukup banyak juga untuk NMR ini, bisa 1 dimensi maupun 2 dimensi. Yang tergolong dalam 1 dimensi itu ada HNMR, CNMR, 13C depth, dan 13C pendant, dan seterusnya gitu ya. Yang sering digunakan itu adalah HNMR dan 13C NMR. Bila masih belum kuat, kita bisa menggunakan teknik 2 dimensi. Bisa Cozy untuk menentukan proton-proton ya. Kemudian ada turunan dari Cozy, kemudian saya masuk ke HMDC. Ini keterkaitan antara proton dan karbon. HMQC, proton dan karbon juga, tapi dilihat dari data ini dapat diketahui proton karbon dengan jarak 1 ikatan, sehingga secara tidak langsung dapat mengetahui karbon yang mengikat proton dan karbon yang tidak mengikat proton. Nah, bonus ya. Jadi di sini saya contohkan secara realnya bagaimana penyusunan protokol dalam mengisolasi bagian dari suatu tubuhan. Misalnya kita punya kulit batang durian fulu. Nah, di sini kita buat simplisia keringnya dengan bantuan sinar matahari bisa, oven bisa gitu ya. Kemudian dibentuk dalam simplisia serbuk. Nah, ini didapatkan sekian kilogram gitu ya. Nah, kita tidak akan membahas detail, ini sebuah rancangan saja misalnya. Kemudian ada didapatkan ekstrak kental. Di sini saya menggunakan etanol gitu ya. Nah, dari sini dari proses ekstraksi ini dengan teknik maserasi kita lakukan proses fraksinasi. Nah, proses fraksinasi ini menggunakan teknik VLC, vacuum liquid chromatography gitu ya. Nah, di sini ada 2 teknik ya, saya pakai ada yang lebar, botol yang lebar itu ya, wadah lebar dan wadah yang sempit gitu ya. Kemudian dari proses fraksinasi ini kita lanjutkan ke proses isolasi. Nah, isolasi untuk yang pertama, yang bagian yang di atas ya, bagian atas itu saya menggunakan teknik kromatotron untuk pemisahan senyawa-senyawanya, kemudian sampai diperoleh 1 isolat gitu ya. Sedangkan untuk yang bagian bawah, fraksinasi yang bagian bawah itu dikumpulkan beberapa jenis subfraksi. Dari subfraksi ini dilakukan proses isolasi bisa menggunakan kromatografi kolom Sevadek gitu ya. Sehingga diperoleh isolat 2, 3, 4. Dan isolat 1 itu didapatkan dari yang pertama gitu ya. Nah, ini misalkan dari teknik atau rancangan protokol proses isolasi gitu ya, dari raw materialnya. Ini penjelasan detail ya. Jadi dengan bantuan UV atau ultraviolet pada panjang gelombang 254 maupun 365 kita dapat mendeteksi mana senyawa-senyawa yang kiranya berpotensial untuk kita lakukan pengujian aktivitas farmakologinya gitu ya. Tentunya namanya isolat kan terdiri dari 1 senyawa murni begitu ya. Nah, di sini contohnya kita ambil yang dari subfraksi 2,3, kemudian dilakukan eluasi begitu ya, dan dicek purifikasinya menggunakan KLT preparatif, diperolehlah senyawa murni atau isolatnya. Nah, dari isolat tersebut kita cek
senyawa yang kita temukan tadi itu apa gitu ya, namanya apa, strukturnya bagaimana. Bisa menggunakan bantuan NMR salah satunya. Kemarin tadi kan di atas sudah disebutkan ada beberapa teknik ya spektroskopi yang bisa digunakan untuk proses isolasi. Ini saya menggunakan teknik NMR, kombinasi juga sih sebenarnya, tidak hanya satu gitu ya. Ini misalkan dengan HNMR diperoleh profil yang demikian. Kemudian ada CNMR dan ada LCMS untuk menentukan berapa bobot jenis dari senyawa yang kita temukan atau isolat kita gitu. Nah, untuk case selanjutnya itu kan tadi isolat 4 hanya menggunakan HNMR dan CNMR saja ya. Nah, untuk isolat 2 ini bisa menggunakan teknik lain gitu ya untuk memperjelas struktur senyawa kita. Nah, di sini menggunakan baik satu dimensi, NMR satu dimensi maupun NMR dua dimensi. Untuk yang satu dimensi kita menggunakan HNMR dan CNMR seperti yang disebutkan di sini. Nah, ini yang ditemukan adalah senyawa kumarin ya sebenarnya. Nah, di sini kita lihat spektranya terlebih dahulu saja ya, dan bagaimana keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah HNMR, spektra HNMR. Di sini ada tabel lengkapnya gitu ya. COSY. Nah, COSY ini adalah termasuk dua dimensi ya, NMR dua dimensi. Nah, COSY ini memperlihatkan hubungan antara atom H dan atom H satu dengan yang lain yang berikatan begitu. Dan inilah cuplikan spektra dari HMQC ya, titik koordinat dari HMQC yang menghubungkan antara proton dan karbon. Nah, ini adalah penjelasan singkatnya bagaimana senyawa tersebut, kurkumin itu diperoleh gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.